Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Kita sudah menyaksikan sama-sama bagaimana timnas kita mampu mengalahkan Taiwan dengan 6-0. Clean sheet di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tapi ada catatan yang manis tentunya yang perlu saya berikan kepada tim Garuda kita dengan penampilan pemain-pemain khususnya yang berlaga di Liga 1, sekarang sudah menjadi Liga Super Indonesia. Seperti menjadi malamnya buat mereka, teristimewa juga buat pemain-pemain Persib ya, dan juga dua pemain Persija yang ada di belakang ya. Kalau pemain Persib bisa tahu bersama ada Mark Klok, ada Beckham Putra dan Eliano Reinders, dan mereka punya kontribusi yang kuat di dalam memenangkan laga FIFA Matchday melawan Taiwan. Kalau di belakang dikomandoi oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dari Persija dan Jordi Amat. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana ada pemain Malut United, Yaakob Sayuri yang memberikan satu assist dengan gol dari Eliano Reinders. Juga pemain dari Dewa United, ya, Egy Maulana Fikri yang memberikan assist terhadap gol yang dibuat oleh Mark Klok. Ini luar biasa tentunya, dan kita bisa memberikan apresiasi ya buat mereka yang berjuang ya, walaupun memang lawan Taiwan kita punya peringkat jauh lebih tinggi dan memang secara kualitas pemain-pemain kita di atas Taiwan, tapi tetap kita harus memberikan ancuran jempol terhadap penampilan mereka. Karena Patrick Kluivert sebagai pelatih tidak menurunkan skuad terbaik ya, banyak yang disimpan termasuk Kapten Bang Jai, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, Kakak Ricky Kambuaya ya, kemudian Yance Sayuri juga tidak bermain di sana, hanya Yaakob yang bermain. Namun mereka tetap ya menjalankan kepercayaan yang diberikan pelatih dengan baik. Gol pertama yang dibuat oleh back kita Jordi Amat yang kali ini dimainkan sejak awal ya, dia berduet dengan Rizky di belakang, itu dari sebuah assist ya Beckham Putra. Jadi pemain Persib ini memberikan umpan yang ditanduk oleh pemain Persija 1-0 ya. Ini yang saya pikir luar biasa. Gol kedua juga berawal dari sebuah set piece, Mark Klok yang memberikan umpan ditanduk oleh Rizky Ridho, dan di sana ada Ramadan Sananta. Namun ini bola dibelokkan oleh pemain belakang dari Taiwan yang menjadikan gol bunuh diri ya, pemain nomor punggung 6 mereka yaitu Chao Ming-siu ya, kalau bisa dilihat. Dan gol ketiga dibuat oleh Mark Klok, saya sudah bilang tadi, umpan dari Egy. Gol keempat juga penetrasi dari Yaakob Sayuri memberikan umpan kepada Eliano Reinders. Gol pertama dari Eliano Reinders tentunya bagi tim nasional, dan kalau bagi Mark Klok dalam 22 penampilan dia bersama dengan tim nasional, dan inilah gol kelima dia semenjak berkostum tim nasional. Kembalinya Mark Klok seakan-akan memotivasi dirinya ya untuk tampil ya prima dalam pertandingan ini, dengan Kluivert membangku cadangan Joe Pelupesi dan Tom Hai, dan Tom Hai sebagai pemain juga yang baru datang di Persib dimainkan juga di babak kedua. Jadi ada 4 pemain Persib Bandung ya, dengan Tom Hai masuk, karena sebelumnya sudah ada Mark Klok, ada Beckham Putra dan Eliano Reinders, dan saya sudah bilang tadi kan ketiganya berkontribusi dengan sangat baik. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana gol yang diciptakan oleh Sandy Walsh misalnya di gol ke-6 itu berawal dari sebuah tembakan ya, atau umpan tendangan bebas yang dilayangkan oleh Mark Klok juga. Sebelum itu diselesaikan oleh Sandy Walsh ya. Dan kalau gol dari Ramadan di gol kelima itu umpan juga dari Sandy Walsh, saya pikir di sini. Jadi saya pikir menjadi suatu kelengkapan dari semua pemain, kerjasama yang baik. Sayang memang di babak kedua itu hanya ada 2 gol setelah kita mencetak 4 gol di babak pertama, karena lebih kelihatan ada banyak pemain yang individual ya, terutama Marcelino di depan yang terlalu ego mungkin di sini kelihatan, karena ingin buru-buru mencatatkan nama di papan skor. Ini tidak boleh terjadi dalam pertandingan melawan Lebanon. Untuk next kita harus butuh kerjasama tim, karena ini
Taiwan yang memang kita di atas mereka. Tapi kalau Lebanon justru karena secara peringkat Lebanon di atas kita ya. Kita harus bermain dengan kerjasama ya. Sebuah tim lah bermain, tidak boleh terlalu ego bermain ya untuk bisa buru-buru yang mencetak gol, tapi kita butuh dengan permainan yang baik ya secara tim sehingga kita bisa mendapatkan gol kemenangan yang kita butuhkan. Jadi saya pikir bagi pemain-pemain yang bermain di Liga Super ini oke. Dalam penampilan melawan Taiwan semua sudah membuktikan kapasitas bermain dengan sangat baik. Juga kita bisa melihat bagaimana pergerakan dari Nathan Choaon yang sangat bagus sekali. Dia perebut bola yang sangat baik. Ya, kembalinya Nathan Cho ini tampil luar biasa tentunya ya. Pemain dari Tilburg ini, Sain Patinama juga dari kiri. Saya pikir ada satu peluang yang dia dapatkan ya, tetapi gagal di babak pertama. Tembakan kaki kiri dia menyamping di sini. Dan debut yang dilakukan juga oleh Mauro Silstra juga dengan Miliano Jonathans, saya pikir oke. Untuk debut mereka, Miliano menunjukkan kelas dia bermain dari sisi winger, banyak menyulitkan dengan pergerakan-pergerakan dia yang sangat baik. Mauro Silstra bahkan sempat membuat gol tapi dianulir tandukannya karena memang ada sedikit pelanggaran mungkin dilihat oleh wasit dan hakim garis di sana. Jadi keseluruhan pemain-pemain kita sudah menampilkan yang terbaik lah untuk tim. Kita masih menunggu ya penampilan untuk pemain-pemain lainnya, termasuk dengan pemain muda dari Los Angeles FC, Adrian Wibowo, yang menyaksikan ya kemarin pertandingan rekan-rekannya dari tribun bersama dengan Bang Jai, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun semua dan Kevin Dix itu menyaksikan. Jadi ya, atas bersama dengan Kakak Ricky Nang Yance bagaimana perjuangan tim nasional kita, dan semoga Patrick Kluivert memainkan Adrian Wibowo dalam pertandingan nanti tanggal 8 menghadapi Lebanon di tempat yang sama di Gelora Bung Tomo ya di Surabaya, dan kita akan melihat bagaimana aksi permainan kecepatan dari seorang Adrian Wibowo yang berkembang dengan sangat pesat ketika berada di Los Angeles. Dari tim muda dia dipromosikan ke tim utama, jadi suatu kegembiraan tentunya dia bisa memilih bermain bersama dengan tim nasional kita ya, karena ayahnya itu memang lahir di Indonesia sehingga dia mempermudah bagi dia untuk bisa mendapatkan paspor dan bermain di timnas kita. Oke, kita akan nantikan untuk bermain melawan Lebanon. Semoga Kluivert bisa menampilkan juga starting 11 terbaik, dan saya yakin pertandingan melawan Lebanon itu akan beda dengan pertandingan kita melawan Taiwan, khususnya di dalam starting 11, karena yang tidak bermain pasti semua akan dimainkan ya, termasuk Bang Jai yang ditunggu ya dalam pertandingan melawan Lebanon. Semoga mendapatkan hasil yang baik dan kita bersama mendoakan untuk kemenangan tim kita, karena ini juga kalau menang melawan Lebanon poin kita akan bertambah dan kita bisa bergerak. Sekarang mungkin masih ada di 117 setelah menang melawan Taiwan, naik satu strip. Tapi kalau kita bisa menang melawan Lebanon tentunya akan dapat poin lagi yang banyak ya. Ini yang bagus buat kita. Mungkin 3-4 poin lagi. Kita akan mendekat untuk menekan Vietnam yang berada di 111. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk timnas kita. Permainan yang sangat baik oleh pemain-pemain Liga 1 dan terutama untuk trio pemain Persib. Ya, karena Tom Hai masuk babak kedua, karena di babak pertama itu ada Eliano, ada Beckham dan Mark Klok yang kembali lagi bersinar. Ciao.